warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Mulia Firdaus, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik dengan NIM 0525555938. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam term, contoh-contohnya term, dan bagaimana cara mengatasi sesat pikir. Pada tugas tuton mata kuliah logika ini, saya akan membahas tentang berbagai macam jenis term, berbagai macam contoh term, dan berbagai macam jenis logical fallacy, serta contohnya bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy itu sendiri. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Term sendiri merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun hanya kosong, tetapi itu juga sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu barang atau golongan tertentu yang spesifik. Yang pertama yaitu Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, warga itu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya term. Jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya yaitu beberapa orang itu, beberapa pegawai itu, 4 orang, 5 orang, 3 orang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu term universal. Term jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, semua kelompok, setiap warga, dan sebagainya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang berbagai jenis sesat pikir, berbagai contohnya, dan cara mengatasi sesat pikir itu sendiri. Sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikannya tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya cukup sering ya kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah untuk hal-hal negatif seperti propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi ya jika kita berniat untuk memulai suatu usaha atau kita berniat melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya yang pertama yaitu sesat pikir formal. Sesat pikir ini merupakan kekeliruan berdasarkan penalaran bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Rahma biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung. Dan ternyata kali ini Rahma liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Penyampaian seperti perbincangan di atas itu melakukan sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya atau mengingkari.
Yang kedua yaitu sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan Rahma. Rahma dijadikan kambing hitam, maka Rahma juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas, bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yaitu kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Jenis sesat pikir yang ketiga yaitu sesat pikir material. Sesat pikir material ini merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh yang pertama, setelah mengamati sekeranjang jeruk yang dijajakan di tepi jalan dan melihat sekelompok jeruk di atas cukup besar-besar, kemudian menyimpulkan bahwa setiap jeruk di atas sana, di dalam keranjang sana itu besar-besar. Perumuman yang terlampau luas dari bahan yang ada dan jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya tergesa-gesa disimpulkan juga termasuk sesat pikir. Contoh yang kedua, yaitu penetapan sampel yang jumlahnya sangat terbatas atau berdasarkan berita di televisi. Misalnya kita melihat banyak anggota legislatif yang korupsi. Kemudian menyimpulkannya, semua anggota legislatif di sana adalah korupsi. Pemilihan sampel yang salah dalam statistik dapat juga menjadi alasan terjadinya sesat pikir ini. Pernyataan seperti semua karyawan dan pejabat koruptor. Setelah mempelajari pembahasan di atas, yaitu tentang sesat pikir, kita tahu seberapa penting ilmu logika ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka, memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Berikut adalah beberapa cara agar kita terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Yang pertama yaitu mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat dari orang lain. Yang kedua yaitu membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum kita menyampaikan argumen. Dan yang ketiga yaitu melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logical fallacy atau sesat pikir ini berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain.